Salam pemirsa, 3 Maret 2025, dalam dinamika politik global, berbagai peristiwa besar terkait perang Rusia-Ukraina semakin mencuat ke permukaan. Sementara Presiden Trump berupaya mengakhiri konflik tersebut, sorotan publik ini tertuju pada bantuan militer yang diberikan Amerika Serikat dan negara-negara lain kepada Ukraina, serta kontroversi yang melingkupi penyaluran bantuan tersebut. Selisih dana bantuan, angka yang mengundang tanda tanya. Bantuan AS kepada Ukraina dilaporkan mencapai setidaknya 175 miliar dolar, yang merupakan 42% dari total bantuan global. Namun Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengungkapkan bahwa negara tersebut baru menerima sekitar 76 miliar dolar. Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai alokasi dan transparansi penyaluran dana bantuan tersebut. Tuduhan skandal perdagangan senjata dan korupsi. Dalam sebuah postingan yang viral di platform X, sebelumnya dikenal sebagai Twitter, pada 2 Maret 2025, mantan pembawa acara Fox News, Tucker Carlson, mengungkapkan tuduhan mengejutkan. Menurut Carlson, selama 3 tahun terakhir, dengan dukungan tersembunyi dari kalangan Barat, pemerintah Ukraina diduga telah melakukan kejahatan serius. Ia menuduh bahwa perdagangan senjata bantuan dari AS dijual dengan harga 20% dari nilai aslinya di pasar gelap internasional. Senjata-senjata tersebut kini tersebar dan berada di tangan berbagai kelompok bersenjata, mulai dari Hamas hingga kelompok kriminal transnasional di Meksiko, bahkan pasukan yang menguasai Suriah. Korupsi di kalangan militer. Carlson juga menuding bahwa militer Ukraina telah menjual lebih dari setengah senjata bantuan kepada pihak musuh, dan mengklaim bahwa dana yang berasal dari pajak rakyat AS masuk ke kantong militer Ukraina. Ia menyebutkan pula keterlibatan militer AS dan CIA yang mengetahui namun memilih untuk diam karena dugaan penerimaan suap. Meski demikian, hingga kini belum ada bukti konkret yang mendukung klaim-klaim tersebut. Publik di platform X terbagi antara yang mempercayai dan yang meragukan tuduhan ini. Seorang netizen dengan nama Keyakinan dan Kekuatan menyuarakan keraguan atas tuduhan tersebut. Sedangkan netizen Progno menegaskan bahwa pernyataan Carlson sejalan dengan pandangan yang selama ini dilontarkan oleh Presiden Trump. Bukti korupsi dan dugaan penyelewengan. Di sisi lain, muncul pula laporan mengenai dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi Kementerian Pertahanan Ukraina. Seorang pihak di platform X mengungkapkan bahwa polisi Prancis mencatat pejabat tersebut diduga menggelapkan dana bantuan hingga 46 juta dolar AS, menggunakan uang tersebut untuk membeli properti mewah, seperti villa senilai 2,5 juta dolar, dan bahkan membelanjakan 6.500 dolar untuk satu pohon anggur. Pengungkapan ini semakin diperparah dengan komentar dari tokoh terkemuka, Elon Musk, yang menyatakan bahwa kasus tersebut hanyalah puncak gunung es dari praktek korupsi yang lebih luas. Duka di medan perang, video pemakaman tentara Ukraina. Di tengah-tengah kontroversi politik dan ekonomi, beredar pula video yang diduga direkam oleh stasiun TV Ukraina. Video tersebut menampilkan prosesi pemakaman tentara Ukraina yang gugur, dengan pemandangan dari sudut udara yang menunjukkan kerumunan yang padat dan suasana haru. Komentar netizen pun mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap identitas para pahlawan yang telah gugur, dan banyaknya keluarga yang harus menanggung kehilangan tanpa kompensasi yang layak. Diplomasi di tengah krisis, langkah berani Netanyahu. Sementara itu, situasi di kawasan Timur Tengah juga menunjukkan pergeseran dinamika politik. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengambil langkah strategis dengan mengirimkan sekretaris militer, Mayor Jenderal Government, ke Moskow untuk membahas isu keamanan dan diplomatik secara langsung dengan pemerintah Presiden Rusia, Vladimir Putin. Misi rahasia ini memiliki beberapa tujuan penting. Mencegah penguatan Suriah dan pengaruh Erdogan. Netanyahu berharap langkah ini dapat menjaga agar Suriah tetap lemah dan menahan ambisi Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang diduga ingin memperluas pengaruhnya dengan mendukung figur baru di Suriah. Tekanan pada Hamas. Selain itu, Israel juga mendesak agar Putin menekan Hamas untuk segera membebaskan sandera, yang salah satunya warga negara Rusia yang menjadi salah satu poin negosiasi.
Meskipun kerjasama antara Israel dan Rusia memiliki tantangan tersendiri, terutama karena hubungan dekat Putin dengan Iran, langkah Netanyahu ini dianggap sebagai upaya penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan melindungi kepentingan keamanan nasional Israel. Konfrontasi di Gedung Putih, Zelensky versus Trump. Di Amerika Serikat, suasana di Gedung Putih juga memanas seiring dengan pertemuan antara Presiden Ukraina Zelensky dan Presiden AS Trump. Pertemuan yang seharusnya bertujuan untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan militer berakhir dengan suasana yang canggung. Menurut laporan, sebelum memasuki Gedung Putih, Zelensky sempat bertemu dengan Senator AS yang menekankan pentingnya menyelesaikan perjanjian dan menunjukkan penghargaan kepada pemerintah AS. Namun dalam pertemuan tersebut, Zelensky dinilai menyimpang dari agenda yang telah disepakati, sehingga memicu komentar tajam dari penasehat keamanan nasional Gedung Putih, Walls. Ia menggambarkan perilaku Zelensky seolah-olah mengutamakan pembahasan masa lalu dibandingkan mencari solusi untuk kedamaian ke depan. Penutup. Dinamika politik internasional yang semakin kompleks, mulai dari tuduhan perdagangan senjata dan korupsi di Ukraina hingga langkah diplomatik berani oleh Israel, menunjukkan bahwa situasi global saat ini berada pada titik kritis. Sementara upaya perdamaian dan penyelesaian konflik terus digarap, pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas bantuan militer, serta dampak dari pergerakan politik di berbagai belahan dunia, tetap menjadi topik yang terus mendapat sorotan publik. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.